Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi informasi akuntansi. Yang terhormat kepada Dr. Wilmeka Putri dan Ibu Dr. Wira Lestari sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi perilakuan. Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu pengertian dan fungsi komunikasi. Nah, Gibson dan kawan-kawan tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin komunis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Nah, dari pengertian tersebut jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication yang sering pula disebut dengan komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robin dan Timothy tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian. Fungsi pengendalian ini bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Fungsi yang kedua yaitu motivasi. Nah, fungsi ini membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengungkapan emosional. Bagi banyak karyawan yang terjadi di dalam kelompok tersebut, bagi karyawan yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental yang anggotanya menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Lalu, fungsi yang terakhir yaitu informasi. Fungsi informasi memberikan keperluan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif pilihan. Materi yang kedua yaitu model model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi. Yang pertama yaitu model Laswell. Dalam konteks akuntansi, akuntan menjanjikan informasi keuangan yang pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan informasi. Lalu yang kedua yaitu model Shannon-Weaver. Model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Shannon dan Weaver juga menambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Gangguan atau noise adalah stimulus yang memberikan kontribusi terhadap distorsi dari proses transfer informasi. Hal tersebut dapat mengarah pada hancurnya komunikasi. Lalu yang model yang ketiga itu model SCMR, Berlo, atau Source Message Channel Receiver. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlo mempersifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor tersebut beroperasi. Lalu model yang terakhir yaitu model Wesley McLean. Nah, model tersebut menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Lalu materi yang ketiga yaitu hal-hal yang mendasar dari komunikasi. Yang pertama yaitu ada arah komunikasi, yang kedua jaringan formal dan formal, yang ketiga komunikasi nonverbal, dan yang keempat penghalang. Materi yang keempat yaitu variabel yang berpengaruh pada komunikasi. Ada 2 aspek yang mempengaruhi komunikasi, yang itu pertama kredibilitas sumber, yang kedua kesamaan antara penerima dan sumber.
Lalu ada variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada pesan, yang kedua organisasi pesan, yang ketiga perlakuan pesan, dan yang terakhir penerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.